Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ditya Pratama Nugraha dengan NIM S1A123093 dari Program Studi Teknik Sipil Umum kelas Ganjil. Saya akan menyampaikan materi mengenai perencanaan infrastruktur Indonesia, khususnya Pelabuhan Curah Kering. Penyampaian materi ini dikhususkan untuk melengkapi nilai mata kuliah pengantar rekayasa infrastruktur sipil. Baik, langsung saja ke materinya. Sebelum mengetahui mengenai pelabuhan Curah Kering di Indonesia, kita harus mengetahui mengenai pengertian dari infrastruktur itu sendiri secara umum. Secara pengertian, infrastruktur adalah seluruh fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, seperti bangunan, jembatan, listrik, irigasi, sekolah, universitas, dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur sendiri memiliki 3 kelompok, yaitu infrastruktur keras atau physical hard infrastructure, contohnya jalan tol, pelabuhan, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik, yaitu non-physical infrastruktur, contohnya pembangkit listrik, jaringan internet, radio komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga, infrastruktur lunak atau soft infrastructure, contohnya pendidikan, kesehatan, kebudayaan daerah, keamanan daerah dan negara, dan lain sebagainya. Masuk pada materi yang intinya, yaitu infrastruktur mencakup seluruh fasilitas masyarakat, baik di darat, udara, maupun laut, dengan maksud memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Transportasi jalur laut sangat berperan penting dalam perekonomian dunia hingga saat ini. Dengan menggunakan transportasi laut, membutuhkan infrastruktur seperti pelabuhan, dan pelabuhan tersebut memiliki banyak jenis. Salah satunya yaitu pelabuhan Curah Kering. Transportasi laut sangat efektif digunakan di Indonesia karena Indonesia memiliki daerah perairan yang sangat besar yang menghubungkan antar pulaunya, sehingga jalur ini sangat efektif digunakan. Dalam proses perencanaan pembangunan dermaga memiliki resiko sebagaimana dengan proses pembangunan infrastruktur lainnya. Baik, resiko yang dapat terjadi dalam proses pembangunan dermaga yaitu yang pertama, resiko finansial berhubungan dengan ekonomi atau keuangan baik perusahaan maupun negara. Contohnya, eskalasi dan inflasi. Yang kedua, resiko hukum berhubungan dengan perundangan dan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Yang ketiga, resiko politik mengenai suasana politik di suatu daerah atau negara yang mendukung atau menjamin keberlangsungan suatu proyek. Ya, contohnya itu investasi para investor. Yang keempat, yaitu resiko sosial, menyangkut persepsi respon masyarakat terhadap pelaksanaan suatu proyek konstruksi yang sedang dijalankan. Yang kelima, resiko konstruksi. Berbagai analisis yang berhubungan dengan produktivitas penyelenggaraan proses konstruksi menyangkut sumber daya manusia, material, dan peralatan yang digunakan selama proses konstruksi tersebut. Dalam setiap proyek konstruksi terdapat beberapa risiko, dan risiko-risiko tersebut bisa kita respon dengan beberapa cara. Berikut respon yang dapat kita lakukan dalam menghadapi risiko yang terjadi pada konstruksi. Yang pertama, menghindari risiko atau avoidance. Yang kedua, mengurangi risiko atau mitigation. Yang ketiga, yaitu memindahkan risiko atau transference. Yang keempat, yaitu menerima risiko atau acceptance. Dalam proses pengoperasian pelabuhan Curah Kering, yaitu proses bongkar muat membutuhkan alat-alat berikut. Contohnya, 1. Multipurpose entry crane yang berfungsi membongkar atau memuat peti kemas dari kapal ke dermaga. Yang kedua, electrical grab yang berfungsi untuk mengambil dan mencengkeram peti kemas. Yang ketiga, ada hopper sebagai penampung kargo dan berbentuk seperti corong yang muatannya diambil dari palka kapal. Yang keempat,
eksavator, menggemburkan muatan atau barang yang mulai mengeras atau memadat di dalam palka kapal. Yang kelima, wheel loader, yaitu berfungsi sebagai pengangkat material untuk memindahkan menuju ke dump truck. Yang keenam, dump truck, mengangkat atau memindahkan material atau barang dalam jarak tertentu. Adapun proses bongkar muat pada pelabuhan secara umum melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama stevedoring atau bisa diartikan membongkar barang dari kapal ke dermaga. Yang kedua, cargo dooring, yaitu melepaskan barang dari tali dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan. Yang ketiga, receiving atau delivery, yaitu memindahkan barang dari suatu tempat penumpukan dan menyerahkan kembali barang tersebut sampai tersusun di atas kendaraan di depan pintu penumpukan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pelabuhan curah kering atau menghambat kinerjanya, yaitu yang pertama man atau manusia. Perbedaan keterampilan, waktu, serta pergantian shift terlalu lama dan shift TKBM terlalu panjang. Yang kedua, mesin. Apabila terjadi kerusakan atau kurangnya sarana maupun prasarana pelabuhan mempengaruhi kinerja pelabuhan tersebut. Yang ketiga, environment atau lingkungan, kondisi geografis, cuaca, dan kondisi gudang tidak terduga akan menghambat kinerja pelabuhan. Yang keempat, material atau muatan. Tiap jenis muatan memerlukan jenis packing yang berbeda dan hook cycle time yang berbeda. Yang kelima, method atau metode dengan mengikuti prosedur kerja akan memperbesar keamanan dan keselamatan tenaga kerja, serta tidak menghambat kinerja pelabuhan tersebut. Sekiranya, sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya Aditya Pratama Nugraha, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan telah menonton video saya. Terima kasih.